ini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat MBS. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Adapun fungsi-fungsi utama manajemen yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengimplementasian, dan yang keempat pengawasan dan pengendalian. Karena manajemen sangat berguna untuk yang pertama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas manajemen berbasis sekolah atau yang biasa disingkat MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dengan mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Yaitu yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peranan orang tua serta masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Dan yang kelima, pengembangan profesi. Nah, untuk yang selanjutnya ada 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua ada standar isi, yaitu mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal dan untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses. Dalam satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga pendidikan, di mana tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, standar sarana dan prasarana, di mana satuan pendidikan harus mempunyai sarana pendidikan seperti peralatan pembelajaran, buku-buku, sumber pembelajaran, dan perlengkapan lainnya. Yang keenam, ada standar pengelolaan, di mana dalam satuan pendidikan di lingkungan manajemen memiliki kewenangan untuk mengelola sekolah dengan sedemikian rupa. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan pendidikan yang dilakukan dalam manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional. Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi satuan pendidikan, dan biaya personal. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu standar penilaian pendidikan, yang dimana diantaranya penilaian hasil belajar dengan pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.